Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang setapan dan juga pembuatan untuk master data produk. Itu. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk ke modul inventory, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu, di sini ada beberapa menu, kita pilih yang master data. Lalu kita pilih yang produk varian. Nah, bedanya apa sih antara produk yang ini terus dengan produk yang varian? Produk yang dua ini itu adalah produk template. Jadi hanya pembuatan datanya saja. Jadi kalau untuk produk varian itu adalah produk yang digunakan bisa juga digunakan untuk transaksi. Jadi ketika ingin melakukan setapan itu sebaiknya dilakukan di produk varian. Di produk ini hanya produk template-nya aja seperti itu. Jadi kita pilih yang produk varian. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada list-list produknya. Jadi produk ini digunakan untuk melakukan transaksi, baik itu di PR, lalu di transaksi manual bill, ada uang muka, ada SPP, lalu ada juga untuk GJ biasanya atau untuk manual jurnal. Nah, itu digunakan untuk transaksi-transaksi seperti pembelian, penjualan, lalu ada juga untuk keperluan internal perusahaan dan lain-lain seperti itu. Untuk setapannya sendiri yang perlu kita ketahui di produk ini ada beberapa kategori. Untuk menjelaskannya saya coba bagi dulu per kategori. Saya grouping dulu per kategori. Jadi untuk kategorinya sendiri ini yang sering digunakan ya. Yang sering digunakan itu ada aset, ada COGS, ada depresiasi. Jadi saya sambil jelasin angkanya juga ya. Jadi untuk pembagiannya itu ada akun PL dan juga akun BS. Biasanya untuk acuannya sendiri kita lihat, jadi sebelum kita melakukan pembuatan produk ataupun kita melakukan perubahan pada produk yang sudah ada, itu kita acuannya adalah dua file ini, yaitu COA untuk yang akun PL, yaitu dari kepala 4 sampai kepala 9. Lalu ada akun COA juga yang BS, ini dari akun kepala 1 sampai kepala 3. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu yang COA ini. Mungkin saya jelasin dari sini aja. Jadi untuk yang kepala 1 itu adalah aset. Ini yang angkanya itu diawali dengan angka 1. Seperti itu. Lalu untuk yang angka 2 itu ada liabilities yang kepala 2. Nah, di sini kumpulan dari akun-akun ke liabilities. Ada liabilities trade payable, ada third parties, ada juga tax payable dan lain-lain. Lalu untuk yang kepala 3-nya itu equity. Ada untuk general reserve, ada donation, return earning dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini di-define per masing-masing company. Jadi ada yang sama, ada juga yang berbeda akunnya ya, value-nya di sini. Akunnya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi ketika ingin men-set produk itu harus di masing-masing company seperti itu. Lalu untuk yang PL-nya, akun PL-nya, yang kepala 4 itu ada revenue. Ini revenue-nya juga di masing-masing perusahaan itu berbeda. Jadi ketika kita ingin membuat suatu produk baru atau memperbaiki setapan di produk yang sudah ada, itu perlu kita define atau kita perlu setupnya di masing-masing company seperti itu. Di sini ada revenue, ini untuk PT Kisel atau untuk Kisel, lalu ada PT KAM, ada KSP dan lain-lain. Ini untuk kepala 4 ada revenue, untuk kepala 5 ada COGS. Di sini juga terbagi lagi menjadi subkategori, ada COGS personel, ada juga COGS material. Untuk cara bacanya itu adalah yang kepala 5 COGS. Lalu untuk 51, yang kepala 51 itu masuk ke COGS personel.
Nah, COGS personal itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada untuk take home pay, ada allowance, ada BPJS, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yang 52 atau yang kepalanya 2 di sini, setelah 5 ya, itu ada COGS marketing. Seperti itu. Lalu ada COGS material untuk yang 53, yang kepalanya 3. Di material itu ada COGS material, ada COGS service, dan lain-lain. Kurang lebih baca seperti itu ya. Lalu ada kepala 6, itu ada expense. Oke, di sini operational expense atau biasa disebut PEX, personal expense. Jadi bacanya juga sama seperti tadi, ada bagian-bagiannya, tinggal mengikuti saja. Lalu untuk selanjutnya itu ada kepala 7, itu depresiasi sama amortisasi. Lalu kepala 8 itu ada other income dan juga other expense. Selanjutnya ada terakhir kepala 9, itu tax income atau corporate income tax. Jadi nanti di sini bisa dipelajari lagi lebih lanjut mengenai produk-produknya karena cukup banyak, akan menyita waktu, jadi disesuaikan saja. Intinya untuk yang kepala 4 itu adalah akun-akun revenue. Biasanya dia memang membutuhkan akun ini agar revenue tercatat. Untuk COGS adalah produk cost of goods sold, itu adalah produk yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan ataupun pengeluaran, bisa juga. Lalu ada kepala 6 yang tadi PEX, personal expense, itu juga masuk ke pengeluaran internal perusahaan seperti gaji, tunjangan, BPJS, dan lain-lain, ataupun ada personal expense untuk keperluan karyawan. Lalu ada kepala 7 itu untuk depresiasi dan amortisasi, ini biasanya untuk perhitungan penyusutan nilai barang. Seperti itu. Ada ketentuannya masing-masing, mungkin nanti akan dijelaskan di lain waktu. Lalu untuk 8 itu ada income, jadi pemasukan yang lain dan juga pengeluaran yang lain, itu dicatat di kepala 8. Dan untuk kepala 9 itu untuk pemasukan dari pajak. Seperti itu. Kurang lebih mappingannya seperti itu. Kita balik dulu ke Odoo. Jadi seperti tadi sudah di-define di sini. Lalu bisa kita lihat di sini sudah ada aset untuk COGS, lalu ada GEX juga, terus ada liabilities, ada MAX, dan lain-lain. Jadi karena materi untuk produk ini cukup banyak, jadi nanti akan saya bagi per beberapa video. Jadi untuk yang sementara ini kita coba acuannya ke material. Oke, kita menggunakan produk material production. Sebelumnya yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, itu untuk produk itu di-set di masing-masing company. Contohnya seperti ini. Untuk produk material production, itu akunnya masuk ke 5321 ya. Kepala akun ini 5321, angka depan itu 5321. Itu di Kisel. Namun apabila di CAM, dia masuknya itu 5311. Maka ada perbedaan nih antara nomor akunnya dan juga company-nya. Nah ini ketika kita set di Kisel, itu kita perlu buka sheet yang company-nya Kisel. Seperti ini. Oke, kita buka produknya. Nah di bagian internal reference itu ada bagian ini harus dikosongkan. Karena setiap produk itu akan muncul di masing-masing company, tapi yang membedakan itu di accounting skema. Seperti itu. Jadi kita akan cut dulu sampai sini videonya. Kita buatkan video selanjutnya. Nanti mungkin ada penjelasan yang lebih detail mengenai setapan produknya. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.